Ya itu, saya merasa bahwa saya dipakai Tuhan pada saat itu untuk menentukan takdir seseorang. Luar biasa. Karena kalau sampai salah, Andri, bayangkan kalau sampai salah. Kalau saya salah penanganan, dia berhasil melakukan percobaan bunuh diri, dia mati, berarti bayangkan tuh, berarti saya kan Salam Yuda Bramajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para penonton dari channel Andri Hermawan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa kali ini gua mau ngobrol-ngobrol sama salah satu petugas pemadam kebakaran. Ya tentunya narasumber yang nggak biasa lah kali ini yang datang ke podcast gua. Oke, langsung aja. Selamat pagi nih, Bang Ronald Pasaribu. selamat pagi. Wih, luar biasa ya. Senyumnya itu loh, sumringah banget kayaknya. Abis dapat sesuatu kayaknya nih, Bang. Ya biasa menikmati mentari pagi. Asik. Gimana nih, Bang Ronald? Kesibukannya apa nih? Kayaknya saya lihat akhir-akhir ini sibuk terus nih, Komandan. Iya, akhir-akhir ini lagi banyak tugas, persiapan ujian dinas juga. Oh, luar biasa. Penyesuaian ijazah ya? Iya, penyesuaian Mantap. ijazah. Jadi Bang Ronald ini doain ya teman-teman, dia mau ujian dinas, penyesuaian ijazah S2. Jadi beliau sudah lulus S2 dan sekarang mau melakukan penyesuaian ijazah di dinasnya. Oke Bang Ronald, di samping kesibukannya nih saya pengen ngobrol-ngobrol nih, teman-teman juga pengen tahu lah sebelum lebih jauh ya, paling nggak biar penonton saya nih kenal dulu nih siapa sih yang diajak ngobrol sama si Andri nih gitu ya kan. Komandannya Andri nih gimana sih orangnya gitu kan. Pasti kan teman-teman nih ya terutama yang petugas pemadam selama ini pasti ngelihat Bang Ronald nih, atau saya biasa manggil Komandan Ronald itu kayaknya orangnya tegas. Terus mungkin bisa dibilang agak kaku kali gitu kan karena orang yang belum kenal ya Bang gitu ya. Saya juga dulu kenal Abang begitu Bang. Kayak kerupuk dong kaku. Kayak kerupuk Bang. Kayak kenebo kering Bang. Saya ngeliat kata saya ini orang kaku banget nih, gue ngobrolnya gimana gitu. Tapi ternyata setelah kesini-sini asik juga nih Bang. Bang, biar teman-teman tahu juga nih Bang, Abang Pasaribu itu asli suku mana nih Bang? Oke. Asli nih Bang, asli dari Sumatera Bang. Orang Baik. tua, dua-duanya Bang. Saya memperkenalkan diri. Oke, Ya. silakan Bang. Mungkin kan saya bukan orang terkenal, Ndri. Jadi Wah, terkenal Bang. Siapa sih yang nggak kenal Bang Ronald? kali aja dengan perkenalan ini saya akan nambah teman. Betul, amin. Jadi saya Ronald Pasaribu. Saya dilahirkan di salah satu desa di Sumatera Utara yang ibu kotanya Medan. Ades berarti ya Bang? Anak desa. Iya, Ades, anak desa. Ya. Oke, lanjut Bang. Di salah satu desa, saya asli suku Batak. Batak asli. Bapak saya original Batak. Ori ya. Iya, Batak Toba. Dan ibu saya juga original Batak Toba. Nah, saya suka dengar tuh Bang, ada orang ngomong Batak KW, itu gimana maksudnya Bang? Udah lahirnya di sini gitu atau gimana Bang? Ya itu sebut-sebutan aja sih. Kalau Batak itu ya semua Batak. Asli iya gitu kan? ya? Iya, cuman kadang ada apa itu ya, ledek-ledekan kalau dia tidak tahu silsilahnya, Oh iya. dibilang Batak KW. Karena luar biasa silsilah orang Batak itu kuat ya Bang? Ya kuat, ya harus jelas. Jelas. Gitu. Kayak saya Pasaribu itu asalnya dari mana, udah keturunan keberapa gitu. Oke Bang, kita berlanjut nih Bang. Abang lahir berarti di Sumatera, bentur kan Bang? Iya. Nah, terus lulus sekolah di sana Bang? Di apa sekolahnya? Pernah sekolah di Jakarta Bang? Nggak pernah di Jakarta. Nggak pernah. Oh, sekolah semua. Berarti merantau ke sini. Iya. Setelah lulus sekolah, apa sempat kerja di sana Bang? Kalau saya sekolah itu agak unik ya. Jadi kalau saya sekolah Unik gimana nih? SD itu ya di kampung saya kan tahun 90-an itu belum ada TK ya. Iya. Jadi langsung SD. Kebetulan bapak saya guru di sana.
Guru SD dulu. Oh guru, baru guru tahu saya malah ini, serius, baru tahu saya. Jadi saya jaraknya 500 meter dari rumah saya. Oh deket lah, jalan kaki. Iya, saya SMP di tingkat kecamatan. Meningkat nih, ya kan agak jauh lagi. Iya, agak jauh dari rumah. Jadi naik sepeda pada saat itu. Oh naik sepeda. Iya. Terus saya STM itu di tingkat kabupaten. Oh, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Jadi agak keluar kota Agak kan, keluar agak. kota. Jadi kenal bahasa Indonesia lah pada saat itu. Karena berbaur dengan bermacam latar belakang ya kan. Iya, iya. Nah, karena gagal menggapai cita-cita, saya sebagai penghibur dibuat orang tua kuliah pelayaran. Di sana juga, Di Medan. di Medan. Jadi dari desa ke kecamatan SMP-nya, STM-nya kabupaten, kuliah D3-nya di ibu kota. Ya, Maksudnya Sumatera Utara. menghibur orang tua gimana nih bang? Enggak, orang tua yang menghibur saya. Orang tua menghibur buat kuliah. Iya, buat kuliah karena Tapi aslinya abang nggak mau atau gimana? ya mau lah. Oh mau. Mau kan gak ada pilihan, namanya di kampung. Lu mau atau kagak kan gitu doang. Iya, iya. Jadi gagal dulu daftar TNI. Di sana juga di Iya, Medan. karena kemampuan orang tua kita nggak ada duit nih, Mang. Iya, iya. Itu kan manggilnya Amang kan. Manggil orang tua. Enggak, orang tua manggil saya Amang. Oh orang tua manggil abang Amang. Ya udah, kamu kuliah aja dulu. Oh berarti dulu sempat ngelamar jadi TNI, terus gagal sampai Gagal. akhirnya Suruh kuliah. kuliah. Setelah kuliah, nah terus bisa masuk, bisa datang ke sini, terus ke Pemadam itu gimana bang? Emang merantau dapat info di Medan, dapat info nih ada lowongan di Jakarta untuk jadi pemadam, atau memang pengen merantau, pengen kerja dulu lah yang penting di sini, gimana dulu? Saya nggak tahu, saya langsung Ya, pernah ngobrol sejauh ini. Saya waktu di Medan itu kan ya mulai terbuka ya, melihat masa depan itu terbuka. Ya namanya anak kampung, anak gunung kan. Iya. Ades. Ya Ades, anak desa, bahasa Indonesia aja Belum begitu bisa ya? begitu bisa. Terbuka sehingga melihat peluang di kota Medan itu dengan jurusan saya itu kayaknya kecil. Sehingga dulu saya mau ke Surabaya, Andri. Oh nggak langsung ke sini malah. Tujuannya sebenarnya Surabaya, karena saya anak lulusan pelayaran kan. Nah, tapi sebelum ke Surabaya, udah jalan-jalan dulu kata tante nih ke Jakarta, nah, gitu ceritanya. Jalan-jalan terus sampai akhirnya. Nah, saya naik bis. Tapi ke Surabaya jadi nggak? Gak jadi lah. Nggak jadi. Lah saya bahkan belum pernah ke Surabaya. Oh, tujuannya ke Surabaya. Iya. Jalan-jalan dulu ke Jakarta. Jadi disuruh, ya udah, Ronald ke Jakarta dulu jalan-jalan. Tempat tante, Bang? Nah, tempat tante. Oh, Nah, setelah di tempat tante, malah si tante itu bagaimana saya biar kerja di Jakarta aja, nggak usah ke Surabaya gitu. Ya udah, lamar sana, lamar sini, lamar sana, lamar sini, ya ternyata takdirnya pemadam kebakaran. berarti belum sempat kerja di tempat lain bang, selain jadi pemadam, belum pernah? Pertama kali sekian banyak yang saya lamar langsung kerjanya di pemadam Di kebakaran. pemadam. Oh, berarti Bang Ronald angkatan PTT kan ya, itu nggak salah ya? Iya, PTT. Berarti merantau ke sini tahun 2004. Nah, ceritanya gini nih, panjang. Dri. Wah panjang, nggak apa-apa bang, ceritain aja bang, biar teman-teman tahu juga nih bang ya kan. Hostnya bisa aja ya. Jadi biar orang nggak ngelihat covernya aja nih. Jangan lihat Ronald yang sekarang kan. Iya. Jadi saya dari kampung itu, dari kota Medan, saya naik ALS. Apa? Ada bus ALS namanya. Antar lintas Sumatera. ALS. Iya. Saya naik, tepatnya saya mendarat di Jakarta itu tanggal 5 bulan 5 Abang naik bis apa naik pesawat? 2004. Naik bus. Oh. Kalau sana nama sebutannya bus. Bus mendarat bus. Oh, nyampe di terminal. Saya kira kalau naik bus mendarat ya kan, jalan. Setahu gua kalau mendarat itu pesawat biasanya kan. Pesawat. Tapi busnya mendarat gitu, bisa terbang ya kan. Iya, sampai di terminal ya kan. Oke. Lanjut bang. Sorry bang. Tanggal 5 bulan 5 jam 10
mendaratlah bus ALS ini mendarat sampai di terminal. Sampai jamnya aja ingat loh. Sampai ingat. Luar biasa ya. Tahun 2004. 2004. 2004. Saya sampai di Jakarta. Nah, setelah itu perjuangan belum dimulai. Iya kan? Iya. Kita udah merasa berjuang pada saat itu. Baru nyampe dulu lah. Jakarta itu begini loh. Ini loh yang di TV-TV itu begini. Keras kan. Iya. Siapa lu siapa gua, bahkan bahasanya saya nggak ngerti. Iya, belum bisa lah. Lu belum itu lanjut. apa, gua apa, iya kan? Iya. Gua saya nggak ngerti. Jadi saya jadi orang kalem, pendiam. Padahal aslinya bukan pendiam kan. Pendiam itu takut salah ngomong. Iya. Jadi setelah itu melamar sini. Dulu bulan 7 atau bulan 7 ada pelamaran di koran. Dulu masih bersurat masih pakai kantor pos, belum kayak sekarang. Pengumumannya di koran ya dulu ya? Iya, pengumuman di koran. Iya. Dulu bareng Satpol itu namanya. Iya, pendaftaran Satpol PP. Apa ini Satpol PP, apa ini pemadam kebakaran, saya nggak ngerti. Pokoknya saya disuruh daftar aja udah pokoknya ya. Ya wes. Suruh tante waktu itu. Suruh tante saya sebuah lamaran. Saya lengkapin, saya kirim. Ternyata dapat balasan bahwa saya lulus administrasi. Luar biasa. Langsung seneng lah ya. Seneng. Ya udah. Apa itu, berapa gajinya, gimana bentuknya, saya nggak ngerti pokoknya. Nah, ikutin tes. Tesnya dulu pada saat itu ada tes fisik, ada tes kesehatan, ada psikotes. Berarti ada 4 ya, administrasi. Iya ada 4. Administrasi, fisik, kesehatan, psikotes. Ada 4. Nah, tes fisik itu saya di Peldrum. Rawamangun. Nah, dibilang Peldrum Rawamangun itu saya nggak tahu di mana itu. Pada saat itu bingung ya. Saya mau naik apa ke sana, ini di mana, bentuknya bagaimana? Googling juga saat itu gimana? Nggak ada handphone, saya belum punya. Belum punya handphone kayak sekarang dulu gitu. Masih zaman belum bisa pakai map dong, Bang. Wah, belum ada. Terus akhirnya pakai apa bisa nyampe, Bang? Akhirnya ada sepupu. Ada sepupu itu kebetulan ada kerja di Cipinang ya. Diantar saya naik motor Astrea Grand. Motor sini sebutannya motor. Kalau di sana emang apa, Bang? Kereta namanya. Oh, kalau di Medan kereta? Iya, kereta atau Honda. Oh, kalau kereta kan kalau di Malaysia mobil ya? Iya, mobil. Ya kan kalau di sana. Kalau di sini kereta itu kan kereta api. Kereta api. Kalau di Medan itu kalau kamu bilang kereta orang ngerti, dikasih kamu roda 2 sepeda motor. Kamu bilang Honda, kamu jangan kaget nanti mau motornya Yamaha kek, mau motornya Suzuki dikasih. Honda itu motor iya, gitu sepeda motor. Oh gitu, baru tahu saya. Honda sama kereta ya kalau ke sana ya. Jadi orang Jakarta, wah dikasih kereta hebat banget. Hebat banget lah, kasih kereta loh. Di sini mah kereta punya pemerintah ya. Jalannya gimana kan gitu kan. Oke Bang, lanjut Bang. Dianterin saudara saya tes. Ya pada saat itu berjalan dengan baik. Karena saya baru lulusan Akademi Maritim ya, yang fisiknya terjaga. Apalagi asli dari Medan kan, fisik udah pasti. Belum terkontaminasi roti juga. Betul. Kan. Masih tenaga singkong. Makanan masih alami. Masih alami. Masih akar pohon aja masih dimakan ya Bang? Masih. Kalau bisa dilunakin mah makan. Dilunakin ya kan? Nah, iya kan gitu kan. Jadi lanjut, singkat kata lulus ya. Saya lanjut tes kesehatan, lulus di Senayan. Saya ikut psikotes, lulus. Saya nggak tahu, ya hanya dengan Tuhan pada saat itu daftar. Cuman saya melihat pengumuman psikotes itu yang terakhir di kantor dinas Janual Arifin. Nah, dulu bangunannya masih bangunan lama ya. Iya. Ada yang nangis, ada yang senangnya luar biasa, tapi saya bingung. Bingung kenapa Bang? Euforia pada saat itu lulus bagi saya itu, saya lulus gitu doang. Karena nggak ada karena nggak ada ekspektasi pemadam kebakaran itu bagaimana, saya belum tahu. Nggak tahu kayak gimana. Lihat mobilnya juga dulu di Janual Arifin itu kan jadul ya, mobil-mobil dulu ya kan, Toyota Buaya. Jadi
nggak ada ekspektasi, nggak ada gambaran ke depannya bagaimana, saya nggak tahu. Jadi nggak terlalu seneng gimana, kayak sekarang kan orang banyak berlomba-lomba Oh, pengen iya. jadi pemadam. Iya. Kalau dulu kan bahkan orang kayak ditawarin pemadam nggak Iya. mau ya, betul ya Bang? Iya, katanya informasi gitu Informasi setelah begitu. saya masuk. Makanya Bang Ronald juga ketika ada pengumuman diterima, oh ya udah Ya udah, biasa aja. ya karena nggak tahu. Nggak tahu Iya, pemadam gambaran seperti ke depan. apa. Ternyata saya balik ke rumah si tante. Di lingkungan saya itu yang lulus hanya 3 orang. Dari sekian banyak putra di daerah itu, di sekitar lingkungan tante saya itu. Semua pada sedih. Tante Karena rumahnya di mana Bang? di Tangerang, Oh Tangerang. Tanah Tinggi. Jadi bukan Jakarta. Iya kan? Oh, iya. Tadi jalan-jalan ke Jakarta ya. Kok jadi di Tangerang ini? Gimana? Jadi Oh mampir Iya, dari Jakarta melipir ke tetangga Jakarta. tetangganya lah ya. Iya benar-benar. Oke lanjut Bang. Jadi saya setelah pulang itu baru menyadari bahwa pemadam kebakaran itu orang bercerita sama tante saya. Tapi saya nggak nguping kan. Wah enak, karena si tante kok bisa lulus gitu. Pakai apa? Bawaan siapa? Pakai duit berapa? Iya. Masih begitu ya, identik orang nanyanya ya. Dan bahkan saya nggak tahu. Oh nggak ada. Anak ponakan saya nggak pakai decking, nggak ini. Ya gimana mau pakai duit, makan aja susah. Iya saat itu kan. Gitu. Apa adanya Ya aja. apa adanya aja. Memang ya begitu. Saya juga waktu baru masuk itu begitu Bang. Ditanya sama senior sini. Udah masuk, udah piket, saya di sini langsung bukan ditanya gimana lagi. Lu masuk bayar berapa gitu kan? Lu masuk sama siapa? Saya bingung jawabnya kan. Gitu. Ya memang masuk apa adanya, alhamdulillah. Setelah sini ya begitulah gitu. Oke Bang, ya jadi begitulah kurang lebihnya. Cerita bisa masuk dari Medan sampai akhirnya jadi pemadam kebakaran di Jakarta. Nah, saya pengen, Abang kan pasti pengalamannya lebih banyak lah dari saya nih Bang, karena kurang lebih Abang dinas berarti udah berapa tahun Bang? Berapa tahun? 2004, 18 tahun ya Bang? 18 tahun ya? Kurang lebih 18 tahun lah ya. Ada nggak Bang pengalaman-pengalaman atau penanganan yang paling heroik Bang yang pernah dilakukan Bang? Baik itu kebakaran atau penyelamatan Bang? Kalau pengalaman banyak ya. Satu aja lah Bang, ceritain satu aja yang Satu paling aja heroik. ya. Yang kalau heroik itu saya merasakan memang banyak berkecimpung pengalaman di kebakaran. Tetapi yang paling ini karena saya berperan ya mungkin bunuh diri ya. Oh penyelamatan. Iya, penyelamatan percobaan bunuh diri. Yang saya lakukan kurang lebih 7 kali lah selama saya kerja ya. Saya ikut terlibat 7 kali. 7 kali. Yang paling ekstrim itu, jadi kalau penyelamatan bunuh diri ini kenapa heroik gitu? Karena kita seolah-olah dipakai Tuhan untuk menentukan takdir seseorang. Wah, gila. Iya. Takdir seseorang itu Takdir ada di seseorang. kita. Maksudnya sih dari Tuhan melalui Iya, kita. melalui gitu, kita. Melalui kita. Seolah-olah kita dipakai pada saat itu berperan menentukan takdir seseorang. Iya betul. Kenapa saya katakan takdir? Kalau saya salah penanganan, Ya. saya up, orang itu akan berhasil melakukan bunuh diri. Artinya Abang gagal. Gagal. Dia berhasil Iya. bunuh diri. Betul. Tapi takdir kan kita nggak tahu. Apakah memang ajal dia pada saat itu Seperti itu gitu. mati hari itu atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi kita sebagai manusia akan berupaya orang ini tidak mati. Betul. Jadi itu yang menjadi renungan kalau sehingga itu paling heroik. Yang paling saya anggap Tuhan memakai saya untuk menyelamatkan orang. Karena tim penyelamat itu dulu belum ada Ndri, baru sekarang 2015 ya dibentuk tim penyelamat di Jakarta Utara. Baru kita kan tim pertama. Iya. Jadi teman-teman bertahu bahwa hostnya ini juga tim penyelamat, iya kan? Iya. Tim penyelamat. Dulu belum ada ya Bang, namanya Belum masih ada. pemadam kebakaran ya. Baru unit Gitu. unit 214 dulu, kelenteng-kelenteng. Jadi ada loncengnya di belakang.
Oh. Hanya ada kru, tapi belum satuannya belum ada. Kelenteng-kelenteng apaan? Lonceng, ada loncengnya dulu di belakang. Oh. Jadi kalau Ada kebakaran? iya, kelenteng. Nggak pakai sirine kayak sekarang nggak? Pakai, cuman kadang sirinenya itu korslet, iya kan? Jadi loncengnya bunyi-bunyi. Suka ngadat-ngadat Iya, gitu ya. Oh, ngadat-ngadat. jadi ditambahin pakai lonceng manual gitu bang. Oh, untung nggak ada anak-anak yang berhentiin gitu bang. Saya beli es gitu. Enggak Ya ya? enggak sampai segitu juga, Ndri. Oke lanjutkan. Nah, makanya dengan teman-teman yang akrab dengan saya suka menyampaikan pesan itu bahwa karena kita terlibat langsung pelaku inti, yaitu saya merasa bahwa saya dipakai Tuhan pada saat itu untuk menentukan takdir seseorang. Luar biasa. Karena kalau sampai salah, Ndri, bayangkan kalau sampai salah. Kalau saya salah penanganan, dia berhasil melakukan percobaan bunuh diri, dia mati, berarti bayangkan tuh, berarti saya kan mungkin bisa jadi penyesalan Wah, seumur hidup penyesalan tuh seumur kira-kira hidup. tuh. Mungkin bukan hanya saya, bahkan anak istri saya. Bukan akan dikenang teman-teman saya itu bahwa itu loh istrinya Pak Ronald, istri itu loh anaknya yang dulu melakukan aksi ini. Justru orang akan lebih mudah mengingat kesalahan ya Kesalahan. Bang, daripada Wah, 1000 itu kebaikan ya. Oh gagal, 1000 kebaikan Akan hilang dengan satu kegagalan. kesalahan. Tapi selama ini belum pernah gagal bang. Maksudnya menangani percobaan bunuh diri. Puji Tuhan, alhamdulillah berhasil semua. Masya Allah, alhamdulillah berhasil semua. Deh. Alhamdulillah berhasil semua ya. Nah yang terekstrim itu maksudnya di mana bang? Dia di menara, di gedung, atau di kali, atau di jembatan bang? Kalau ekstrim, bagaimana kita memandangnya? Tetapi ini realnya saya memanjat sutet itu tegangan tinggi. Itu 2 kali, Ndri. 2 kali. Yang pertama di Tanah Merah Pelumpang, yang kedua di Kampung Kandang. Kalau nggak salah dengan kamu juga. Perdana itu saya bang. Perdana di Kampung Kandang betul. Jadi host biar tahu aksi kedua saya untuk percobaan bunuh diri melakukan penyelamatan. Kalau nggak salah dulu itu grup C ya. Grup C ya. Iya, grup saya posisi op di rumah. lagi libur, saya lagi dinas, lagi piket gitu kan. Iya. Abang dipanggil buat bantuin saya gitu. Itu Jadi, saya perdana. Saya di rumah. Jadi di rumah dipanggil untuk bantu grup C untuk penanganan percobaan bunuh diri. Bantuin saya karena saya belum ada pengalaman. Katanya belum ada pengalaman. Jadi ya itu yang kita lakukan. Oke nih bang, lanjut kita sharing-sharing. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya yaitu mengenai pengalaman Bang Ronald ketika mewakili Indonesia di Singapura, event internasional yaitu pada tahun 2013 ya bang. Nah itu bisa ceritain bang, gimana dulu tuh bang? Ini ceritanya panjang ini, Ndri. Oh panjang bang, sepanjang kan proses ya kan. Oke. Intinya aja bang, ceritain aja bang, intinya bang. Yang paling bersejarah ya, yang paling ya bergengsi. Betul, sangat bergengsi banget itu bang. Iya. Kita walaupun ada event-event antar wilayah ya kan, tapi ya inilah sesungguhnya kancah tertinggi skill kompetisi yang diikuti oleh Damkar Jakarta, Singapura. Atas nama Indonesia lagi waktu itu ya? Iya, mewakili Indonesia betul kan? Prosesnya sungguh sakit secara fisik, bukan jiwa yang sakit, bukan sakit hati maksud. Bukan. Menyakitkan, karena kita melakukan pola-pola hidup atau latihan-latihan yang di luar kebiasaan kita. Seleksi latihannya yang keras. Pokoknya melampaui ambang batas kita lah. Ambang batas kemampuan kita. Luar biasa. Kalau Anda mau menjuara itu harus itu, melampaui itu. Anda harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Prosesnya saya seleksi ceritanya dari mana ini? Dari Jakarta? Ya dari
seleksi dari awal lah seleksi. Awal, Nah, ya. maksudnya seleksi bisa ke sana itu sampai ke sana itu seperti apa? Prosesnya Mungkin ya. teman-teman mungkin ada yang mau Nah, iya. seperti Bang Ronald ya kan? Iya. Jadi saya ceritain ya. Seleksi di Jakarta Utara dulu. Saya dulu. Seleksi wilayah. 2013 ya. Saya seleksi antar wilayah di Jakarta Utara. Jadi mewakili sektor dulu. Ada antar sektornya mau kirimkan perwakilannya. Oh, di Sudin. Sudin. Antar sektor Ya. kirim ke Sudin. Nanti diambil 4 terbaik mewakili Jakarta Utara untuk seleksi di Pusdiklat. Jadi 2 kali nih di Jakarta itu seleksinya. Di Jakarta Utara Jakarta dulu Utara. dapat 4 terbaik dikirim ke Pusdiklat. Seleksi lagi. Seleksi sepemadam se-DKI Jakarta. Untuk nanti Iya. akhirnya buat diberangkatkan ke sana ke Singapura. Jangan sampai merasa kita itu bahwa kita yang terbaik, kita punya impian. Teman-teman itu juga punya impian yang sama. Pasti betul. Iya. Kata musuh kita kan, kata pesaing kita bukan musuh. iya, Salah, pesaing. Emang lu doang yang punya mimpi. Ah, Iya kan? iya. Saya juga punya mimpi. Betul. Bahkan Anak ada desa gitu kan, udah sampai ke Singapura nih, luar biasa. Ini impian loh. Kan Impian. kita pengen menorehkan sejarah. Mm-mm. Nah, seleksi di Pusdiklat dengan perwakilan wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, bahkan penyelamat, Pusdiklat, laboratorium, Bengkelindo, Jakarta Utara mengirimkan perwakilannya masing-masing. Pasti yang terbaik itu yang Pasukannya yang terbaik dikirim. Betul. menurut seleksi wilayah masing-masing. Nah, kita seleksi nanti diambil 4 terbaik di sana. Di Pusdiklat. Di Pusdiklat. Dengan seleksi-seleksi berbagai macam seleksi. Yang bisa mengukur, indikatornya bisa mengukur tentu dengan lomba yang ada di Singapura. Nah, setelah lulus Anda karantina tuh. Kita karantina toh? Oh iya, pemusatan lah ya. Iya. Pemusatan Iya, latihan. karena hostnya juga ex Singapura juga. Tahun 2015 itu ya. Setelah abang saya. Oh, setelah saya ya. 2014. Oh iya. Jadi dia itu dulu seleksi sama saya ini. Saya bukan ngebully sama hostnya. Nggak apa-apa emang fakta, Saya Bang. bareng-bareng seleksi 2013 di Pusdiklat. Pusdik. Iya. Saya masih ingat itu. Berarti 4 orang yang dari Sudin termasuk saya dong. Termasuk dia ini. Iya kan? Iya. Dan saya nggak boleh menyepelekan dia, tapi mungkin ya host saya Pak Andre ini, Bang Andre ini, lu kan udah tua, lu kan senior gua. Asik. Meremehkan gitu ya. Datang saya, lu anak kemarin aja Iya. tahu apa-apa sih. Oh, berarti kayak di ini dong, di film-film. Kita deket-deketan tapi ngomongnya dalam hati. Iya, gitu dalam ya. hati. Dalam hati ada suara. Iya. Menyemangati diri kan Iya, begitu. Itu normal. Yang penting nggak sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum lah. Nah, jadi pada saat itu setelah seleksi ya, Sampai akhirnya saya kalah dulu dong. Iya. Saya gugur. dia kalah dulu nih. Gugur. Iya, gugur. Cari pengalaman. Iya, Buat 2014 ya kan. Nah, saya gol dari Jakarta Utara. Kebetulan dulu 1 orang dari Jakarta Utara saya, 1 orang dari Jakarta Selatan, Pak Tambok, dari Jakarta Pusat Pak Kendang, dari Pusdiklat Pak Agung, yang sekarang Kasatpel. Ya, di Pusdiklat Pak Agung. Iya, Pak Agung. Nah, kami karantina 1 bulan, pelatihan, Di Pusdiklat. pemusatan latihan di Pusdiklat. Saat itu pelatihnya siapa, Bang? Pelatihnya bener-bener Berapa orang? Kamu tahu dong Pak Sunario kan? Terus ya. Itu mas se-Indonesia, pemadam se-Indonesia juga pasti tahu, Bang. Iya. Kalau Anda belum kenal Pak Sunario, Anda belum jadi pemadam itu. Luar Itu biasa. statement saya. Boleh juga nih. Kalau belum kenal Kalau pemadam. belum kenal Pak Sunario, Heeh. berarti dia belum pemadam. Belum pemadam. Buat termasuk adik-adik Iya. kita juga nih, Bang, yang PJLP juga. Karena- belum, harus gitu ya. Jakarta ini rata-rata cetakan beliau ini. Betul. Kan? Ini kan jadi promosi sih. Betul. Bukan promosi, tapi itu Tapi real. real, faktanya Saya memanggil begitu, beliau faktanya. itu Eyang. Iya kan, Eyang kebetulan beliau dari Pacitan ya. Jawa Timur. Ya, saya anggap salah satu sosok yang pantas diteladani Betul. gitu. Betul. Nah, beliau itu kalau nyuruh itu selon deh.
Kalem. Kalem, Iya saya kan? senyum. Ya udah, hari ini kegiatan kamu stretching, setelah itu lari 10 putaran. Nyebutnya enak, Ndri. Kalem tapi dalam. Dalam. Dampaknya, waduh nih. Luar biasa. Aduh. Itu kalau bukan memikirkan endingnya ke Singapura, nggak bakalan mampu ngelakuin itu. Jadi kalau ketemu Pak Naryo itu Bang, ketika Pak Naryo udah mulai memerintah, udah bawaannya tuh udah deg-degan aja ya kan. Aduh, mau ngapain lagi nih? Iya, Apalah. kita langsung serba salah. Serba salah. Langsung garuk-garuk, ya Iya kan. kan? Padahal nggak gatel gitu kan. Kita langsung lihat kaki, sepatu saya udah semir Iya. belum. Jangan sampai ada celah gitu. Betul. Karena beliau itu habitnya itu iseng, Iya. pelatih Gitu, iseng. iya, iseng. Iseng. Tapi iseng demi kebaikan juga pasti kan. Oh so pasti. Kan itu Pasti. yang membuat kita mengenang beliau ya. Kalau masa-masa ada kegiatan sama Mengenang atau lebih mengenal gitu kali ya. oh iya, ya mengenang sama mengenal lah. Mengenang kalau dikala kita nggak jumpa kan. Mengenang, oh iya. Kalau saya sih selalu mengenang lebih ke sosok yang sudah kita tinggalkan ya. Ya enggak lah. Jadi kenang-kenangan dari beliau itu. Kenang-kenangan, Ya, iya. kenang-kenangan. Yang berkesan lah. Nah setelah itu dilalui 1 bulan, singkat kata memenuhi administrasi, paspor ya kan. Kita paspor segala perbekalan. Kita sudah dipastikan, kita melakukan seremonial di kedinasan, kita diberangkatkan. Sebelum berangkat tuh iya, ya. Kan ada upacara-upacara pemberangkatan juga, arahan dari pimpinan. Terus kita berangkat ke Singapura. Wah ini gaya kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu Luar biasa. dada itu udah Udah kayak dada apa ya? Dada bebek kali. udah bebek. Paling Iya kan? nongol gitu Iya, kan. nongol-nongolin aja begini ya. Ntar kelar keram aja pegel nggak bisa balik. Tersandang merah putih. Iya kan? Kita video call sama keluarga, iya kan, menunjukkan bahwa kita akan berangkat, mohon doa restu. Iya betul. Nah, saya berangkat sampai di Singapura, kita dimasukkan mes, ya luar biasa, surprise. Pokoknya saya sampai Singapura itu surprise. Nah. Terbuka, pandangan saya itu terbuka tentang pemadam kebakaran. Luas ternyata. Luas. Nggak hanya di Jakarta aja ternyata pemadam gitu ya. Iya, notabene Jakarta barometer. Ternyata di sana banyak hal baru. Gitu. Banyak hal baru yang baru diketahui ya Bang. Iya, bukan menyatakan ini Jakarta ketinggalan, gitu. Tapi banyak hal baru. Ada hal yang tidak kita miliki ada di sana. Dan mereka juga ada yang mereka tidak miliki ada di Kita sini. punya Ya, gitu so ya. pasti. Nah terus di sana ya Abang itu juara kedua kalau nggak salah tuh Bang. Itu gimana Bang perasaannya Bang? Karena setahu saya itu yang ikut banyak Bang negaranya dan nggak mudah untuk bisa menjadi juara Bang. Gimana tuh Bang? Ya kalau lomba kan, jadi 2013 itu unik Ndri. Maksudnya lembaran baru bagi skill kompetisi di Singapura. Karena 2013 itu adalah jenis perlombaan baru dari sebelumnya 2012 ke belakang ya. Ini jadi serius dikit ya Kak. Iya nggak apa-apa Bang. Jadi 2013 itu digelar antar negara. Jadi 2013 itu hanya 3 lomba. Yang pertama Braveheart dimainkan 1 orang. Yang kedua itu Traffic Accident, RTA. Yang ketiga itu Paramedic Challenge namanya. Oh jadi lomba-lomba sebelumnya nggak kayak gini Bang? Enggak, beda berarti jenis pas perlombaan. tahun Abang itu peralihan lomba. Iya, peradilan lomba. Jadi tim saya itu berat. Berarti baru percobaan dong. Iya, percobaan. Challenge Iya. percobaan. Oh. Karena sebelumnya itu Luar kan biasa. kita itu bawa gondol banyak emas dari sana. Indonesia dipandang di sana. 2012 ke sana itu dipandang. Senior-senior kita itu banyak membawa prestasi dari sana. Nah, tim saya ini yang 4 orang mampu nggak dengan jenis lomba yang terbaru ini mampu? Menggondol kembali. Iya, menggondol kembali. Medali-medali. Ini kan beban moral bagi kita. Iya. Mental kita cukup dipecut itu. Jadi sampai ke sana, kebetulan saya mewakili Braveheart dari Indonesia. Perorangan itu Iya, ya. perorangan. Berat juga. Jadi udah berat bagi tim saya, bagi saya sendiri berat. Wah, ini gimana?
Jadi gitu salaman Dri di Civil Defense Academy di Singapura itu salaman sama peserta negara-negara lain kan pada datang juga. Dia badannya itu waduh Gede-gede banget. itu leher saya pegel loh, yang tinggi-tingginya tinggi. Begini dong. Iya. Kebetulan kan 19 negara. Jadi Iya. baru itu event di Singapura langsung dihadiri 19 negara. Bahkan dari Inggris ada. Oh, dari Eropa. Iya, ya. Inggris, Australia. Jadi saya nggak nyangka lah akan ketemu-temu mereka itu. Ada Hindia. Jadi 19 negara membawa jagoannya, mengirimkan jagoannya masing-masing. Pasti dong, yang Iya. terbaik Tentu persiapan-persiapan yang luar biasa. mewakili negara ya kan. Gengsi kan. Apalagi ini Braveheart gitu. Jadi itunya itu Braveheart. Jadi sepanjang jalan itu Braveheart, Paramedic Challenge. Oh, poster-poster. Poster-poster. Selama sepanjang jalan itu. di negara sana Iya. di Singapura ya. Ya saya kan beginilah. Awal-awal saya ke Jakarta, ya ini awal-awalnya ke luar negeri kan. Begini Singapura tuh gitu kan. Gitu. Jadi Nah itu waktu itu finalisnya negara mana aja nih Bang? Kan Abang peringkat kedua kalau nggak salah ya. Pertama tuan rumah ya Bang? tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Finalisnya negara mana aja tuh Bang? Nah, kami pada saat itu ada seleksi penyisian, Ri. penyisiannya juga Iya, ya? ada 32 peserta. 32 peserta dari 19 negara ya. Jadi di penyisihan ini saya mendapatkan waktu total di bawah 10 menit kalau nggak salah ya. Di bawah 10 menit. Saya itu udah mau nyerah, Ri. Untuk ngelewatin tantangan itu. Maksudnya Braveheart Challenge udah itu. menyerah akan melanjutkan lomba lagi. Walaupun saya udah masuk final nih. Oh, seleksi penyisihan lolos. Iya lolos. Tapi saya udah menyerah di situ. Padahal Abang harusnya lanjut. Ya harusnya lanjut. Masuk final kan. Masuk final. Kenapa nyerah? Karena tangan saya ini 3 jam itu nggak bisa saya gerakkan. Kram. Ini kaku nih. Jadi kayak ceker ayam direbus aja itu. Oh. Sehingga teman-teman senior saya Pak Nurdin Silalahi, Pak Darmanto mensupport saya agar mau melakukan. Akhirnya kita malamnya refreshing karena besoknya akan final. Tapi saya memutuskan saya nggak sanggup. Saat itu Saya udah merasakan sakit yang luar biasa, kelelahan gitu. Nah, ini gimana ya? akhirnya disemangatin. Iya, semangati. Dikasih ceker ayam. Iya, kita Oh enggak. pokoknya kita malam Gimana itu lah refreshing pokoknya lah, iya. biar Bang Ronald besok bisa Iya. pulih lah intinya. Jadi mereka gitu kayak kan. PDKT lah Iya, ya, tim iya. saya ini. Oh, pokoknya lu bisa Iya, gitu kan. Kamu bisa yakin. Oke lah, saya putuskan. Oke, kita balik ke mes. Besok saya lanjutkan dengan penuh keyakinan bahwa saya bisa melalui itu finish. Target saya finish, Andre. Finish. Untuk juara mah ya. Wah, saya udah nggak kepikiran. kepikiran Saya ya? nyerah. Tapi target saya, optimis saya pada malam itu finish. Selesai. Finish. Bisa Menyelesaikan melewati lomba dengan baik. Karena kami 4 finalis kan. Ada Singapura, ada Inggris, ada Australia, Indonesia. Indonesia saya. Wah, berarti Abang ngalahin Inggris. Inggris sama Australia dong. Australia. Wah, luar biasa. Badan terkecil saya di antara itu. Di antara mereka Iya, finalis ini saya badan terkecil. Tahu saya tuh lihat. Apalagi orang yang dari Australia Yang dari Australia. sama Singapura itu gede banget. Asmir kan tahu sendiri. Bang. Asmir ya. Itu nggak sopan. Jadi paha ditaruh di tangan. Kan. Betul. Tangannya udah kayak paha gitu. Jadi Gede banget. saya ngikutin lomba, saya final besoknya persiapan. Saya nggak sarapan, Ri. Ah, serius. Bang? Karena nggak disiapkan sarapan di CDA. Keprank. Mau lomba berat gitu nggak Mau lomba sarapan? tuh nggak ada sarapan. Lahirnya gimana? Wah, gimana? Gelabakan kan? Saya udah fokus. Saya fokus mempersiapkan mental saya menghadapi lomba. Saya hanya diam. Saya hanya merenung. Bagaimana saya mensiapkan atau mensiasati obstacle demi obstacle. Ya kan? Itu kan banyak tahapan, Dri kan? Teknik-tekniknya lah. Iya, teknik-teknik bagaimana saya nanti kesulitan di sini. Udah itu. Jadi saya mau diributkan sarapan, semua yang di bis kan dengan kontinen negara lain pada ributin sarapan, saya diam aja. Sampai di sana lomba ceritanya nih. Karena live di video Torn itu ya, yang baliho yang gede layar di jalan. Iya, apa namanya? Video Torn ya. Tor.
Torn. Torn. Iya, pokoknya apa itu? Video apa ya? Video apa namanya? Jal. Pokoknya Live lah. live Pokoknya, lah. iya. Iya. Se-Singapura pada saat itu informasi. Hmm. Jadi fight kita sekali. Jadi lucu. Saya harusnya di lane 1. Di samping saya itu kalau nggak salah Inggris, Australia, lane 3, Singapura. Tapi di change sendiri. Oh, lane-nya. Lane-nya. Tempat lombanya. Akhirnya saya di lane 2, si Singapura di lane 3. Jadi ditemukan sama si tuan rumah. Biar ngelihat dia bagaimana. Nggak tahu, saya nggak. Atau memang dia udah memperhitungkan bang kekuatan di Indonesia kayaknya nih, atau dia sudah ada Saya ketakutan gitu atau gimana? Saya bingung, agak bingung. Cuman pada saat itu manajer tim agak bertanya, dia bilang is normal. Dia jawab normal kan. Oh, berarti udah plotting. Saya nggak kepikiran, nggak analisa. Saya fokus. Pokoknya garis ini star, stars ini yang saya lakukan. Akhirnya main berlomba. Tapi nggak ada efek kan di perubahan lane itu bang? Nggak ada, Nggak sama ya? semua sama. Jadi akhirnya saya juara 2 pada saat itu. Luar biasa. Tanpa Sarapan tuh ya? hanya tanpa sarapan. Luar biasa. Tangan gue jadi banyak loh, tepokannya jadi banyak kan. Tapi emang luar biasa bang itu bang. Karena sampai sekarang setahu saya yang teman-teman kita yang ke Singapura ya belum ada yang melebihi capaiannya Bang Ronald ya kan? Selama ini. Terakhir Bang Hoto kalau nggak salah yang terbaru juara 3. Nah, Bang Ronald ini juara 2. Syukur-syukur nanti next ke depan ada bisa-bisa melewati capaian Bang Ronald ya kan? Peringkat 1. Yang kita harapkan ada Braveheart next time ya, generasi ya. Nah selama ini kan diikuti sama ASN Bang. Nah sekarang kan kita punya junior kita yang PJLP. Bisa nggak sih Bang kira-kira untuk rekan-rekan kita yang PJLP ini untuk ikut event ke sana nih Bang? Aturan sih ya. Aturan. Ya. Kalau aturannya diubah ya bisa saja. Bisa aja ya harusnya. Tetapi selama ini aturan itu kan harus seorang pegawai negeri sipil yang ke sana. Nah, itu. Berarti agak sulit ya selama aturan itu belum dirubah ya. Dengan kompetensi kita yang sekarang sebenarnya PJLP ini karena masih banyak muda-muda. Generasi penerus kita kan masih siap digembleng. Betul, masih muda-muda. Kalau yang angkatan saya aja yang STM paling muda umurnya 30 kan. 30 ya? 30 paling muda tuh. Saya aja baru 24 ini kan. Iya ya. Jangan ngomongin umur nih. Jadi ingat. Iya, maaf. Nah, nih Bang. Sebagai apa dia? Komandan, sebagai senior kita semua, sebagai panutan lah. Juga ya orang yang memberikan banyak ilmu ke saya dan juga ke teman-teman saya nih Bang. Pesan-pesannya buat generasi saya, generasi junior kita nih yang baru-baru nih Bang. Pesan ya? Iya, pesan lah Bang. Ya, saya ngasih pesan. Ya ini karena diminta host ya kan. Karena saya yang minta. Iya, saya ngasih pesan juga karena bukan mau meninggalkan. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau ya pesan saya selama mengabdi di pemadam kebakaran ini yang saya rasakan ya bahwa pemadam kebakaran itu bukan sebatas pekerjaan. Iya. Iya. Kalau kita bilang sebatas pekerjaan kan kita hanya mencari nafkah, ya kan, perekonomian. Piket pulang. Iya, piket pulang dapat gaji, enggak itu. Sesungguhnya pemadam kebakaran ini melekat, bahkan sampai ke akhir hayat, menurut saya, pandangan saya. Iya. Darah biru, apa satria biru dalam jiwa. Iya. Karena apa sampai melekat? Karena kita itu memang diciptakan. Pemadam kebakaran itu dilahirkan di dunia ini. Satu alasan, menyelamatkan. Luar biasa. Menyelamatkan. Pemadam kebakaran diciptakan di dunia ini untuk menyelamatkan apapun. Iya, membantu. Jadi berarti apa? Sampai akhir hayat. Sampai kita akhir hayat mengembuskan napas terakhir, tugas kita itu adalah menyelamatkan. Dan sampai kiamat juga pemadam kebakaran tetap
ada bener gak sih Bang? Nah itu agak susah itu. Agak susah ya. Karena penghakiman Tuhan itu juga sama kita juga berlaku kan. Tapi kan kayaknya kalau gimana ya, kalau sekarang pemadam kebakaran hilang gimana gitu kan. Jadi itu ya bisa berganti nama. Pemadam kebakaran ini bisa berganti nama. Oh bukan pemadam kebakaran lagi Bang. Ya apapun namanya. Nanti gitu. Tapi tugasnya tetap sama. Tetap sama. Itu. Luar biasa nih Bang Ronald. Thank you Bang Ronald. Terima kasih banyak waktunya, luar biasa sharing pengalamannya ya kan. Jadi seperti biasa untuk narasumber nih Bang, silakan untuk closing Bang, close quotes pada pertemuan kita kali ini Bang. Silakan Bang. Ini quotes ya. Banyak quotes sih. Tapi saya pernah ya quotesnya gini. Jika kamu berbuat kebaikan, lupakan. Ya. Tapi jika kamu berbuat satu kesalahan, ingat. Luar biasa. Artinya nih, ya kan jangan salah tafsir. Betul. Kalau kita melupakan kebaikan yang kita buat, sehingga kita bisa berbuat kebaikan demi kebaikan ke depan. Tapi kalau ada kesalahan yang kita buat, satu kesalahan selalu kita ingat, sehingga kita ke depan mengurangi berbuat salah. Mengulangi hal yang sama. Iya. Oke, luar biasa Bang Ronald. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua tentunya. Pengalaman yang luar biasa dari Bang Ronald, pengalaman selama bertugas di pemadam kebakaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Yuda Bramajaya. Alamak.